hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Weh di Sabang sampai dengan di ujung Pulau Miangas, Pulau Rote, teman-teman TPP, teman-teman pemerintah desa itu mempertanyakan bagaimana dengan progres data capaian SDGs desa, analisa yang di tahun lalu itu kita sempat bersama-sama menggaungkan ini, mengawal ini, gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua, karena memang juga alhamdulillah secara kontinu Pak Kapus Datin selalu menyampaikan progres kepada kita semua ya, terutama kepada teman-teman yang selalu mengikuti serapan SDGs desa di Zoom maupun di YouTube, sehingga kita bisa mendapatkan informasi juga dan bisa menyampaikan kepada pemerintah desa apa yang menjadi tantangan, hambatan dan kendala-kendala teknis di pendataan SDGs desa itu sendiri. Dan kalaupun misalnya hari ini desa itu ditanyakan apa yang dimaksud SDGs desa, maka yang muncul dalam pemikiran mereka adalah pendataan. Ya, ini tidak salah. Ini juga tidak karena memang eh, apa yang direncanakan oleh Kementerian Desa mulai tahun 2021 yang lalu melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 21 2020, buah terobosan baru bagi desa sebenarnya ya. Bagi desa, bagaimana desa dalam merencanakan pembangunan desa itu berbasis data. Itulah kemudian yang membedakan antara Permendes 21 tahun 2020 dengan Permendagri 114 2014. Bahwa tahapan perencanaan pembangunan desa itu dimulai dari pendataan. Sehingga desa memiliki data yang akurat, data yang update, berbasis data mikro yang itu sebenarnya menjadi apa yang menjadi masalah di desa. Nah, tugas kita selaku TPP tentu saja untuk bisa mengamankan, mengawal kebijakan SDGs desa ini yang bahasanya pada tahun ini mungkin sudah mulai kendor ya, di Mbak Prapti atau mungkin di teman-teman yang lain gitu ya, sudah mulai motivasinya menurun karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah desa di tahun lalu. Nah, ini menjadi tugas kita untuk kemudian menyampaikan bahwa datanya sudah ada loh, gitu ya. Data capaian SDGs desanya sudah ada, rekomendasinya pun sudah ada, tapi mungkin di sebagian desa masih ada yang belum muncul, gitu ya, masih ada yang belum muncul. Oke. Nah, alhamdulillah Pak Kapus juga sudah bergabung kembali bersama kita. Nah, mungkin Pak Kapus tadi juga mendengarkan ada beberapa persoalan-persoalan ya Pak Kapus ya, terkait dengan ada yang teknis mungkin, lalu ada yang juga seperti hari ini sebenarnya kan pemerintah desa menunggu data SDGs desa itu untuk bisa membantu menentukan KPM BLT Desa di 2022. Karena kalau kita lihat di PMK 190, Pak Kapus, nomenklatur atau norma yang mengatur sumber data KPM itu berasal dari mana, itu agak berbeda dengan PMK sebelumnya, Pak Kapus. Kalau PMK sebelumnya di 222 dan perubahan 69 itu dijelaskan data KPM BLT Desa bersumber dari data realisasi KPM bulan pertama tahun lalu, gitu ya. Tapi hari ini tidak ada lagi, dan dalam diskusi kita bersama teman-teman, ya untuk apa lagi desa menggunakan data di luar data SDGs desa, gitu ya? Karena memang desa sudah punya data SDGs, desa sudah 3 tahun melakukan validasi KPM, mari saatnya desa bicara daulat desa dengan menggunakan data yang dimiliki oleh desa. Nah, mungkin pada aspek ini keberadaan data SDGs desa dalam mensupport KPM untuk divalidasi di tahun ini menjadi penting juga. Pak Kapus, izin nanti mohon Pak Kapus bisa juga memberikan pencerahan terkait dengan penggunaan data SDGs di tahun ini, utamanya terkait dengan KPM BLT Desa, gitu ya. Dan mungkin aspek-aspek teknis lain yang tadi sempat ditanyakan oleh teman-teman. Monggo Pak Kapus Datin. Terima kasih, Gus. Jadi tidak dimatikan sih tadi, malah
ada bocor sedikit di awal ya, mohon maaf. Iya. Ini tadi yang Bu Prapti tadi itu memang benar sih bahwa pemahamannya itu bisa berbeda-beda dan mungkin juga tidak terlalu paham. Dan dalam sebaiknya kita melihat itu YouTube-nya, kalau kemarin sudah ya berarti sudah cukup gitu. Melihat YouTube dari pidato Gus Halim hari Senin waktu melakukan evaluasi setahun tentang Kementerian Desa. Di bagian awal itu beliau menyampaikan tentang evaluasi terhadap SDG desa di kementerian. Bahkan para pimpinan di kementerian disebutkan di pidato itu juga tidak terlalu memahami, masih melihat karena bias birokrasi itu sebagai proyek. Padahal ini arah kebijakan, artinya jangka panjang gitu. Tidak proyek tahunan seperti itu. Dalam berbagai laporan akhir tahun kemarin ada juga di YouTube juga bisa terbaca, itu yang dipakai Gus Halim untuk membuat evaluasi, antara lain bagaimana di YouTube pimpinan di kementerian pun menyampaikan ini proyek dari Kementerian Desa, padahal ini untuk semua yang tadi disampaikan Pak Agus di awal tadi itu. Jadi tidak, artinya kondisi sekarang seperti itu. Gus Halim sudah memberikan arahan misalnya seluruh file dari buku SDG Desa itu harus bisa dibaca umum di dalam web sdgdesa.kemendesa.go.id. Tapi karena itu ada copyright dari Gus Halim kemudian bersama penerbit, maka belum sepenuhnya ada di sana. Tapi nanti seluruh naskah buku itu diminta oleh beliau taruh saja di situ. Nggak apa-apa bukunya nggak laku, tapi webnya jalan supaya bisa dilihat ya pandangan beliau sebetulnya seperti apa. Tidak semua menyadari juga bagaimana kebijakan ini berlangsung. Misalnya dari awal itu munculnya SDGs itu ketika Presiden menyampaikan supaya dimanfaatkan untuk semua, dana desa dimanfaatkan untuk semua warga. Pada waktu itu kita masih ingat Gus Halim kemudian idenya adalah desa surga, singkatan dari semua untuk warga. Baru kemudian ketika melihat SDGs dan kemudian perkembangannya di Indonesia, barulah kemudian yang lebih tepat adalah SDGs itu. Kemudian pilihannya adalah menjadi SDGs desa. Jadi ketika melihat manfaat, dari dulu selalu ditanya manfaat dana desa. Di tahun 2019 itu sempat seluruh APBDes desa yang dikumpulkan Kementerian Desa sekitar 74 ribuan, tidak sampai 74.900 tapi 74.600, 74.300 itu oleh tim kami zamannya Menteri Eko itu dipilah satu persatu menjadi 285 komponen ekonomi yang sering dihitung sebagai komponen PDB ya. Jadi semua APBDes dari 2015 sampai waktu itu 2019 itu dipilah satu persatu, tentu saja menggunakan aplikasi gitu, sehingga 285 jenis pengeluaran APBDes itu bisa terkompilasi seperti itu. Jadi waktu itu kemudian juga bagaimana dana desa berpengaruh 0,48% terhadap pertumbuhan ekonomi yang 5%, artinya 10% dari pertumbuhan ekonomi. Tapi itu ternyata tidak terlalu banyak manfaatnya bagi desa gitu. Jadi ketika Presiden menanyakan apa dampak dari dana desa, kemudian dijawab dengan pertumbuhan ekonomi tadi, itu bagi desa nggak terlalu berdampak gitu. Makanya kemudian ketika pertanyaan yang sama disampaikan oleh Menteri Desa yang baru, itu kemudian kita sekarang ini baru terasa bahwa
ternyata selama ini kita menghitung hasil dana desa itu adalah output, yang panjang jalan dan sebagainya, jembatan itu adalah output, dan hasilnya adalah fasilitas di desa meningkat gitu. Dan hasil itulah yang terekam di dalam waktu yang kemarin ada indeks desa membangun, kemudian ada indeks pembangunan desa, dan sekarang coba dilihat di webnya BPS, di situ ada usulan indeks desa, yang isinya sama saja, yaitu semakin banyak fasilitas di desa, artinya semakin banyak output di desa. Ketika Gus Halim menyampaikan harusnya bukan itu adalah data mati. Kalau kita lihat beberapa video beliau di YouTube itu adalah data mati karena tidak jelas manfaatnya buat warga desa. Nah sekarang ya baru beberapa minggu yang lalu baru sebagian sadar bahwa maksud dari manfaat itu adalah penghitungannya harus outcome. Penghitungannya jangan output tapi harus outcome. Makanya kemudian kita mulai memilah apa saja sih indikator output, outcome, dan sampai impact. Termasuk yang kemiskinan yang sering dikritik banyak pihak. Apakah dana desa punya pengaruh ke kemiskinan? Ya kita nggak pernah langsung masuk ke orang miskin itu. Jadi makanya selalu korelasinya rendah. Tidak hanya sekarang, waktu PNPM juga sama. Semua program yang berbasis pemberdayaan itu ternyata hasilnya adalah fasilitas. Kalau sekarang kita tahu itu adalah fasilitas publik. Artinya orang miskin maupun nggak miskin sama-sama memanfaatkan, dan akibatnya yang tidak miskin mendapatkan manfaat lebih banyak. Jalan misalnya, jalannya memang ada jalan desa, orang miskin memang memanfaatkan, tapi yang tidak miskin dapat manfaat lebih banyak karena dia lebih sering memakai keluar kota dan sebagainya, keluar desa, berdagang dan sebagainya, sementara orang miskin memakainya lebih jarang, dan ya kalau dia ke kota mungkin pulang ke desanya beberapa hari baru ke desa dan sebagainya. Jadi dari situ kemudian di SDG desa waktu itu Gus Halim menanyakan, bisa nggak kita ketemu kantong kemiskinan level di bawah desa. Mungkin yang pernah ikut waktu pertama data SDG desa itu muncul di Jombang, itu usulan dari pengusaha adalah jalannya itu menuju jalan yang banyak usaha. Nah itu selama ini masuk akal. Kita membangun jalan di desa, kemudian jalannya itu ke arah yang di situ banyak pengusaha. Di presentasi peta waktu itu di salah satu desa di Jombang waktu Gus Halim yang menyampaikan data pertama SDG desa itu juga petanya membangun jalan di mana di sana banyak industri rumah tangga. Tapi sekarang dari sejak September kemarin itu sudah mulai diketahui bahwa ada RT yang di situ banyak mengelompok keluarga miskin dan miskin ekstrim ya kalau kemarin. Maka perlu dibangun jalan ke RT itu. Jadi sekarang bahkan kritik di masa lalu ketika kita membangun infrastruktur yang sifatnya publik, sekarang sudah bisa lebih spesifik. Apakah mau membangun jalan untuk yang di situ banyak pengusaha, apakah mau membangun jalan yang di situ banyak warga miskin. Nah itu sekarang bisa dilakukan gitu. Jadi Bu Prati yang pertama tadi pemahaman berbeda-beda, mohon maaf, jadi Gus Halim juga menyampaikan supaya nanti disiapkan itu. Webnya sudah siap, cuman karena ada semacam perjanjian dengan penerbitnya Gus Halim supaya bukunya habis dulu baru kemudian bab-babnya kita letakkan di web. Maka sekarang baru sebagian bab yang sifatnya substansial yang disampaikan di sana. Nanti tentu saja ini kalau saya lihat beliau sudah koreksi akhir, sudah menyampaikan sebagian ke penerbit. Tadi kemarin sore saya lihat masih ada 3 bab yang beliau masih koreksi sebelum disampaikan ke penerbit. Untuk buku kedua yang metode-metode
Itu nanti juga akan disampaikan di web. Dan memang aplikasi, kenapa dulu menggunakan aplikasi ini juga ada sejarahnya. Sebetulnya kami menjadi penyusun. Saya tidak menyusun Permendagri tentang profil desa ya, yang di tahun 2005 itu 2007 ya. Permendagri 12 2007 itu saya tidak ikut itu, tapi di 2008 itu diminta oleh Kemendagri untuk memastikan datanya terkumpul nasional. Nah, salah satu pelajaran yang kita peroleh waktu itu adalah harus online. Karena kalau tidak online, pada beberapa proyek Kemendagri sebelumnya memberikan memberikan server, memberikan komputer ke desa-desa dan kabupaten, akibatnya yang muncul adalah data pada level kabupaten itu. Itulah yang terjadi sekarang di data Siskudes. Ada kabupaten, kalau menurut Kemendagri ada 100 sekian kabupaten yang datanya terkumpul di kabupaten secara online, tapi tidak nasional. Itu pelajaran yang sudah kami peroleh di 2008. Jadi harus online nasional. Kemudian saat itu lampiran dari Permendagri adalah ada kuesioner yang diisi oleh desa. Dan akibatnya ketika desa punya hard copy kuesioner, itu mereka tidak mengisikan ke online. Makanya itulah sebabnya di awal SDG desa memang tidak ada kuesioner. Jadi berbagai keputusan-keputusan di tahun 2020-2021 itu basisnya adalah hasil refleksi pengalaman di tahun-tahun lalu. Makanya kemudian tidak ada kuesioner. Jadi ada pertanyaan kenapa tidak ada, meskipun yang agak mengagetkan dalam arti positif itu adalah ketika para pendamping desa, kemudian kecamatan, ada juga kalau menurut BPS di Kota Batu, Malang, itu bahkan BPS-nya ikut menyusunkan kuesioner itu, kemudian melatihkan kuesionernya. Jadi yang mengagetkan adalah kemudian muncul kreativitas seperti itu. Dengan kondisi sekarang ya, kalau kondisi 2008 ketika internet masih sulit ya, nggak muncul seperti itu. Tapi kondisi sekarang di YouTube itu pernah ada presentasi, ya kami presentasikan ke kementerian itu bagaimana kreativitas YouTube dari para pendamping. Makanya dalam salah satu info DRP itu sengaja permintaan dari Gus Salim, YouTube yang penting dikoleksi, disampaikan lagi kepada pendamping dan kepada publik, supaya kalau mereka mau melihat yang bagus, isiannya menjawab pertanyaan lapangan itu memang sudah ada di YouTube dari mereka sendiri ya, dari pendamping sendiri, dari desa sendiri. Itu. Jadi makanya tidak ada kuesioner di awal. Nah, pelajaran juga dari tahun 2008 ketika di situ ada prodeskel .binapemdes. Waktu itu binapemdes Kemendagri.go.id itu yang terisi itu adalah data level desa. Jadi kan kita tahu waktu itu ada data SIAK, level warga, dan data profil desa. Yang terisi data desa. Ada beberapa kabupaten yang sampai mengeluarkan pendanaan khusus gitu untuk bisa memperoleh data SIAK atau data warga itu. Karena itu di awal 2021 itu perkiraan kami waktu itu yang segera terkumpul adalah data level desa. Toh sudah teruji dari IDM, datanya selalu terkumpul itu. Meskipun kami memperkirakan kalau melihat data BLT terkumpul di bulan Mei tahun 2020 ya, itu kami menduga bahwa data warga itu mudah. Bagi desa sudah menjadi mudah. Tapi kan waktu itu cuma orang miskin. Kalau sekarang seluruh warga desa bagaimana? Nah, ternyata dari pergerakan data
yang tertarik justru adalah data warga. Ya. Jadi itu hal-hal baru juga bahwa ternyata yang tertarik data warga dan sudah teruji sekarang, meskipun nanti disebutkan ada semangat yang menurun ya, tapi sudah teruji bagaimana pernyataan datanya milik desa itu sangat berpengaruh di lapangan gitu, menjadi satu gerakan data milik desa. Itu yang tidak boleh hilang itu, karena itu temuan-temuan dan capaian-capaian baru yang kita peroleh di tahun-tahun lalu itu ya, seperti itu. Nah, ke depan ini rekan-rekan sekalian, ini benar bahwa memang ada masalah teknis tadi ya. Tapi bedanya masalah teknis dengan masalah kebijakan itu, masalah teknis itu sangat mudah karena di situ sekali waktu pasti terselesaikan karena masalah teknis. Contohnya tadi soal online dan tidak sejak tahun 2008 saja terpecahkan gitu. Yang lebih sulit memang masalah kebijakan, masalah sosial yang berkaitan dengan merayu orang, interaksi, penggunaan kekuasaan dan sebagainya. Tapi kalau masalah teknis itu hampir pasti akan selesai. Ini contohnya Android ya. Android itu sejak bulan Oktober itu sudah ada yang versi baru, meskipun di dalam Play Store-nya itu di situ masih lama itunya screenshot foto-fotonya. Tapi kalau kita download Android pendataan SDG desa itu sudah yang terbaru. Itu database-nya sudah sama dengan database dashboard. Jadi kalau tadi misalnya dari Alor akan menggunakan Android ya, pakai saja Android yang terbaru, download yang terbaru, itu otomatis juga akan sama dengan di dashboard gitu. Kelebihannya Android adalah dia bisa dipakai secara offline. Nah, kreativitas di NTT juga yang ada menggunakan kuesioner di akhir November itu kami sampaikan sebetulnya. Bagaimana kalau gini, kalau memang kesulitan internet, padahal sudah terkumpul dalam kuesioner, ya, silakan isi dengan Android atau dashboard di wilayah yang ada internetnya. Tapi kalau masih kesulitan, kirim ke Kementerian Desa, dikirim ke Pusdatin, nanti tim kami yang akan memasukkan. Jadi kalau sekarang misalnya di desa-desa kita itu masih ada data yang belum dimasukkan, datanya tapi ada di kuesioner gitu ya, sudah dibuat manual kuesioner tapi belum dimasukkan dalam dashboard atau dalam Android. Kalau memang masih kesulitan internet dan sebagainya, kirim saja ke Pusdatin, nanti Pusdatinnya akan memasukkan. Karena memang ini capaian yang seperti biasa. Kalau kita tidak menyadari ini hal yang biasa saja, tapi kalau kita tahu perjalanan dari tahun-tahun yang lalu, bagaimana misalnya dari profil desa saja yang di situ ada Siak mulainya 2007 sampai sekarang di 2021 kemarin terkumpul semua, itu satu prestasi desa yang luar biasa sebetulnya. Termasuk berbagai kritik dari pegiat desa, kritik dari banyak pihak ya, terhadap undang-undang desa, terutama pasal 78 ke belakang, karena di situ ada pembuatan RPJM desa dan sebagainya. Kenapa desa harus dibuat sebegitu sulitnya begitu kan? Nah, sekarang kan dengan algoritma aplikasi sudah tidak sulit lagi. Jadi ketika dulu kami sempat sampaikan bahwa di awal 2015 itu di situ ada pertanyaan bagaimana mau membuat RPJM Des gitu, RKP Des. Jadi
pada waktu itu tidak kebayang. Tapi sekarang kan selalu ada pertanyaan, jangan-jangan lebih banyak apa namanya lapisan atas ya, para elit. Gus Halim juga menyampaikan demikian gitu. Kemudian betapa sulitnya dan nanti APBDes-nya asal-asalan seperti itu. Nah, sekarang sudah dimudahkan. Waktu itu IDM saja itu pas awal ingin membuat rumusan rekomendasi waktu itu dalam beberapa rapat di Bappenas kami sampaikan ide awal itu dan kemudian mulai menyusunnya. Yang pertama dari para donor itu menyampaikan PODES saja pendataannya sulit dan butuh uang sampai triliunan gitu. Karena kalau dihitung berapa anggaran dibagi jumlah kuesioner, satu kuesioner PODES itu nilainya 4 miliar. Jadi nambah satu pertanyaan itu sama dengan nambah biaya 4 miliar. Jadi seperti itu. Dan mereka seperti biasa karena belum terjadi ya. Apakah desa bisa? Apakah Kementerian Desa juga bisa? Satu hal yang sering dilupakan banyak pihak itu ada tenaga pendamping profesional. Jadi ya saya pernah sampaikan bagaimana penelitian Kemendagri menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan Mendagri, tapi pada dasarnya desa itu menjalankan semua peraturan itu melalui waktu itu ya tahun 2018-2017 itu penelitiannya itu melalui pendamping desa. Jadi tidak melalui yang lain, terutama melalui pendamping desa. Jadi kalau tadi disebutkan di alur seperti itu, yaitu ada benarnya karena memang semuanya lewat itu. Nah ternyata IDM tercapai. Itu satu apa namanya? Saya masih ingat waktu itu harus menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden. Kemudian ya karena dianggap sebagai penulis tentang desa gitu, maka Pak Menteri, Pak Sekjen waktu itu menanyakan apa ini laporannya. Langsung saja dari IDM. Jadi itulah dimulainya lampiran pidato Bapak Presiden di depan DPR itu, yang di situ ada data IDM, kemudian menggunakan data CPD waktu itu. Seperti itu. Jadi pendamping mengumpulkan, tapi masih ada satu langkah lanjutan meyakinkan sampai pimpinan tertinggi negara untuk itu. Gitu. Ya kebetulan karena masih dianggap akademisi mungkin ya, sehingga jadi kalau gitu yakin. Gitu. Di beberapa pidato Menteri Eko itu sering disebut sosiolog pedesaan IPB. Padahal saya sudah jadi advisor beliau, saya sudah jadi Kapus Datin waktu itu, tapi beliau menyampaikan itu cara publik lebih percaya karena basisnya tetap akademis gitu. Meskipun birokrat tapi tetap akademis. Ya. Itu juga penjelasan mengapa rekomendasi itu menjadi satu inovasi baru. Karena di awal itu ya waktu IDM mulai muncul itu dan kemudian sekarang jadi ada Korpodes tahunan ya. Yaitu karena ternyata Kementerian Desa ya para pendamping desa sudah bisa dapat itu. Tapi kita sudah tahu ya kemarin 2021 bagaimana desa yang IDM-nya tertinggi pun yang ada di Jawa Timur waktu itu ya, Malang dan kemudian Banyuwangi sama sekali belum download hasil IDM-nya. Jadi budaya akan data terhadap IDM ya itu belum muncul. Yang agak beda dengan budaya terhadap data SDGs. Bagaimana Pak Danar itu, ya saya juga sudah minta maaf kepada beliau karena hampir tiap hari mau tidak mau harus memarahi. Tapi memarahinya kan direncanakan, bukan memarahi secara dadakan. Harus dimarahi karena ada kebutuhan desa terhadap data. Bayangkan tadi kita bandingkan ya, karena sudah ada buktinya. Kita bandingkan IDM tertinggi, 3 tertinggi waktu itu ya, belum mendownload IDM-nya. Jadi
BPS dulu pernah dikritik karena data Podes katanya satu kuesioner jadi pertinggal di desa. Kenyataannya tidak jadi pertinggal di desa, kan begitu, dikritik. Sekarang IDM yang desa bisa mendownload, ternyata juga desa tidak mendownload. Jadi sempat muncul pandangan tidak hanya salah lembaga di pusat, tapi juga ada masalah di desa. Tidak ada care terhadap data. Tapi ketika di desa, itu ketika sangat banyak itu artinya sudah ribuan. Pak Danar itu timnya tiap hari harus mengirimkan Excel karena ada masalah tadi ya, harus mengirimkan Excel hasil pendataan kepada desa-desa itu, dan masih sering ada WA lagi dari desa, kok kami belum dikirim. Ya memang timnya juga timnya Pak Dana juga kewalahan. Ini juga temuan yang lain di birokrasi di Kementerian Desa, nanti saya sampaikan. Itu bagaimana desa antusias terhadap datanya. Yang paling tidak ya sampai tahun lalu, sampai 2020 itu tidak terjadi. Buktinya IDM tidak di-download, padahal itu mudah buat mereka. Bahkan itu kalau secara kualitatif ya, IDM dengan nilai tertinggi itu desanya tidak punya kepentingan untuk mendownload. Tapi di SDG desa justru karena di situ banyak data warga ya, dan kemudian data keluarga. Sebetulnya nanti juga data RT itu sudah mulai diolah, dan sekarang sudah diolah itu kebutuhan desa menjadi muncul. Jadi ini juga satu perubahan yang sangat drastis tentang budaya data di desa. Meskipun tadi ada kelemahan di Kementerian Desa, nah itu sudah menjadi bagian dari evaluasi yang kami usulkan, coba melihat di YouTube pidato Gus Halim hari Senin kemarin, bahwa Kementerian Desa itu sendiri harus menyadari ada perubahan di dalam pengelolaan. Kalau sebelum Gus Halim, praktis Kementerian Desa itu hanya lebih ya, yang utama itu membuat peraturan ya, regulasi. Karena kementerian ya di pusat gitu, maka membuat regulasi. Jadi dari peraturan menteri sampai juknis seperti itu. Sekarang tidak hanya membuat regulasi, tapi ada tambahan seperti dalam pidato Gus Halim itu langsung melayani warga. Kalau dulu melayani warga itu ya berarti humas, tapi sekarang kan tidak. Di samping Sapa Desa, jangan lupa Sapa Desa 1 dan 2 yang sering di lampiran, itu adalah Sapa Desa yang langsung dengan Gus Halim. Jadi kalau di WA Group banyak yang protes mengirim Sapa Desa 1 dan 2 enggak terjawab, ya saya sudah sampaikan ke beliau seperti itu. Kemudian Sapa Desa yang per kabupaten itulah yang ide dari Gus Halim. Jadi kalau nanti sempat mampir ke Kementerian Desa, nanti saya akan ajak masuk ke ruangan Sapa Desa. Jadi di situ ruangan seperti kalau kita lihat di film-film bagaimana lorong-lorong ada 35, saat ini 35 itu orang yang tugasnya setiap hari hanya menelpon desa itu. Jadi tiap hari seperti itu. Kalau ada telepon dari desa bisa lebih lama itu waktunya seperti itu. Nah, itu perubahan di Kementerian Desa, bahwa tidak hanya humas tapi timnya Pak Nugroho, Pak Hoho itu harus siap untuk melayani warga, yaitu BUMDes, perangkat desa, kepala desa. Kemudian yang Pusdatin, data SDG desa harus selalu dilayani. Jadi mengajak tim saya sendiri yang tadinya aman-aman saja di belakang regulasi, kalau ke publik itu hanya sifatnya sosialisasi, sekarang menjawab pertanyaan publik, menjawab kritik publik, menjawab harapan-harapan publik. Itu perubahan birokrasi yang sangat besar juga di kementerian. Kalau misalnya BPN ya, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan Negara itu, dia punya sampai ke bawah itu memang langsung melayani warga dalam pertanahan. Kemendagri punya adminduk yang
yang link ke bawah untuk melayani warga dalam administrasi kependudukan. Nah, Kementerian Desa kan selama ini tidak seperti itu. Tapi sekarang harus langsung melayani seluruh warga. Jadi perlu kita sama-sama sadari juga bahwa ada perubahan yang sangat besar, budaya juga untuk melayani warga. Mengajari atau mengajak lah tepatnya, mengajak tim saya sendiri untuk selalu minta maaf kalau ada kesalahan. Itu juga seperti mengubah sudut pandang bahwa mosok pemerintah salah gitu. Karena masih ada adagium kalau akademisi harus jujur. Salah nggak apa-apa, tapi yang penting jujur. Tapi ya pemerintah nggak boleh salah. Karena kalau salah nanti kebijakannya masa jadi salah. Nah, ini masih pandangan gitu. Padahal ini bukan soal kebijakan. Ini soal dialog sehari-hari dengan publik yang dilakukan bahkan pada level aparat pemerintah level pusat. Jadi hal-hal seperti itu. Misalnya contohnya di DRP. Kenapa Gus Halim menyampaikan kasih saya akses di mana pendamping dari level desa langsung bisa mengakses saya gitu. Nah, itu sampai saat ini salah satu yang masih jadi perdebatan, apakah perlu dibuka apa tidak akses itu. Nanti sebentar lagi nggak usah banyak debat lagi, langsung kita buka saja gitu. Seperti itu, karena polanya sudah beda memang, dan itu sudah disampaikan Gus Halim kepada para birokrat, sudah beda polanya. Sekarang sudah harus ada, tahun ini harus ada pelatihan untuk pelayanan kepada publik seperti itu. Nah, itu jadi ada banyak perubahan terjadi memang karena ide ini terus dikawal dan berkembang. Tadi contohnya saya duga sih kita akan punya momen baru setelah warga sangat antusias dan sekarang ada kebutuhan bahkan sampai ke level pemerintah provinsi ya, gubernur melalui Bapeda di Nusa Tenggara Barat, kemudian Pak Bupati Bantul yang langsung menelepon Gus Halim sendiri ya. Itu Bupati Jemberana yang langsung menemui Gus Halim. Itu Dinas PMD dari Wakatobi yang WA berkali-kali, juga dari Ciamis gitu. Tapi itu menunjukkan peluang kita yang kita harus siap-siap ini Gus, para Gus dan ibu-ibu. Kita perlu siap-siap begitu migrasi selesai, migrasi data selesai. Itu otomatis rekomendasi akan muncul. Jadi satu kemungkinan gairah baru yang akan muncul itu adalah ketika migrasi selesai, dan itu saya sudah cek memang sudah siap 40 juta warga yang akan dimigrasi, dan begitu itu sukses yang 40 juta berikutnya. Karena kondisi jaga-jaga saja sih. Setelah itu kalau 40 juta beres berarti yang 29 juta data keluarga ikut beres, apalagi yang cuma 500.000 data RT dan 40.000 data desa gitu. Jadi dan itu sudah dilihat kemarin, presentasi kemarin, kemudian dilaporkan ke Gus Halim, kan waktu itu mintanya 31 Desember ya, tapi ada sedikit dalam tanda kutip itu blessing in disguise ya, keuntungan karena Tuhan atau karena alam begitu. PMK 190 itu munculnya di akhir tahun, sehingga memang di awal tahun ini masih ada sedikit waktu untuk desa bisa sekalian menyusun APBDes dan penetapan, sekalian nanti bisa mendapatkan rekomendasi. Jadi kita perlu jaga-jaga momen ketika migrasi beres dan rekomendasi muncul di seluruh desa itu. Itu berikutnya. Kemudian yang kemiskinan ekstrim, saya setuju itu. Dalam berbagai rakor itu sebetulnya Kemensos itu sudah menyampaikan tidak ada lagi desil 1, 2, 3, 4 gitu untuk tahun 2021. Tapi kemudian waktu itu nanti dilihat saja, waktu itu sudah disampaikan bahwa di YouTube itu
itu sudah ada bagaimana dari pihak Kementerian Dalam Negeri mengkompilasi data tahun 2020. Jadi bukan 2021 ya, 2020. Sebetulnya Kemendagri juga sudah menyampaikan secara jelas bahwa yang disampaikan kepada para bupati waktu itu di 35 bupati itu adalah data 2020. Termasuk BLT dana desa 2020. Itu yang diminta Kemendagri dan sudah dikirimkan ke Kemendagri serta DTKS 2020. Jadi yang tahun lalu ada di SK Bupati itu sudah disampaikan Kemendagri 2020. Karena memang Kemensos tidak membuat lagi berbasis level 1, 2, 3, 4. Secara metodologis membuat level itu mudah. Kalau cara penghitungannya itu penghitungan sederhana. Jadi tinggal skor, kemudian orang yang skornya paling bawah di Indonesia. Jadi secara teoritis kita mengetahui melalui DTKS itu sejak tahun 2005 sebetulnya siapa orang yang paling miskin se-Indonesia. Kalau itu mestinya kemiskinan akan beres. Bahwa kemiskinan tidak beres itu maka peluangnya menjadi macam-macam. Pertama, peluangnya salah hitung, berarti salah metodologi. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena BPS menghitungnya pendapatan, DTKS kalau dulu namanya PPLS menghitungnya aset. Jadi tidak klop. Dalam kondisi krisis itu makin kelihatan senjangnya. Orang sudah tidak dapat pekerjaan di PHK sehingga pendapatannya turun drastis, tapi tidak bisa menjual asetnya. Di masa krisis 2020-2021, mau menjual mobil, motor, apalagi rumah, itu sulit. Dan akibatnya adalah ketika penghitungan kemiskinan berbasis aset, itu menjadi tidak turun. Orang dengan rumah yang sudah lepas dari rumah kumuh, sudah rumah bagus, layak, gitu, tapi dia tidak bisa menjual rumahnya, padahal nggak punya penghasilan lagi, ya pasti akan masuk dalam DTKS itu pasti desilnya di atas desil 4, kan seperti itu. Tapi kalau berbasis penghasilan itu dia sudah akan kelihatan miskin. Makanya nanti dicek bahwa SDG desa bisa menggunakan semuanya, tapi Pak Wapres sudah meminta basisnya pendapatan, maka kalau ingin mengoreksi data kemiskinan dan kemiskinan ekstrim SDG desa, dikoreksi pendataannya, terutama di bagian penghasilan. Itu sih. Kemarin katanya di Bantul ada satu warga yang dia kaya, jadi soalnya penghasilannya juga di atas 30 juta gitu per tahun. Gitu. Jadi itu berarti persoalannya pada waktu pendataan. Dan makanya perlu muncul itu. Dan pendataan penghasilan itu selalu aspek yang paling banyak salah selama ini. Karena pendatanya dari luar. Makanya ketika sekarang langsung, kenapa pendataan SDG desa partisipatoris, kita mengejar validitas. Ya, kita mengejar validitas. Kita tidak mengejar reliabilitas. Jadi kalau reliabilitas itu pertanyaan yang sama akan dijawab sama di tempat lain. Sudah pasti jawabannya akan sama, wong pertanyaannya tentang hal-hal fisik. Hampir tidak ada pertanyaan opini, kecuali pertanyaan kepada warga, apakah dilayani desa setahun terakhir, itu objektif ya. Kemudian ditanyakan subjektif, bagaimana pelayanannya, baik atau buruk. Jadi yang subjektif, opini, itu dibuat sedikit mungkin, tapi itu punya makna. Misalnya sudah ada jarak antara rumah dengan SD terdekat, tapi dianggap sulit atau tidak, itu maknanya adalah kalau jaraknya sudah dekat tapi sulit, itu supaya kalau dia harus nyebrang sungai atau dia harus menuruni lembah itu jadi terbaca gitu. Jadi kenapa ada tambahan kualitatif seperti itu. Tapi selebihnya semuanya objektif, kuantitatif, sehingga memang reliabilitasnya pasti tinggi. Nah itu berikutnya. Jadi soal kemiskinan ekstrim seperti itu. Nah, ada yang menarik juga.
salah satu yang sudah ditemukan sejak tahun 2010 ya, 2010-2011 oleh TNP 2K, Satwa Pres. Itu di situ data PPLS itu disebutkan efektivitasnya ketika disurvei ya, karena mereka punya link yang sangat kuat dengan lembaga survei global dan nasional. Itu yang cocok dengan keluarga miskin waktu itu ya, ada tinggal dilihat di web TNP 2K, kemudian di situ ada dokumennya, jadi tidak ngarang gitu. Itu kalau nggak salah sekitar 23%, jadi 23 atau 22%. Jadi dari data tahun itu ya, yang dicek sampai 2011 kalau nggak salah, itu yang betul-betul keluarga miskin itu dari data itu adalah 23%. Maka kemudian muncullah istilah apa namanya, exclusion error dan inclusion error gitu. Dibuat jadi masalah teknis. Padahal itu masalah kekuasaan. Bagaimana orang ketika diminta mendaftar itu tidak punya bayangan awal. Jadi ketika dia mendaftar itu didaftarkan miskin atau tidak itu langsung masuk dalam tabel. Tidak berbasis data awal yang rigid. Makanya sekarang kemarin ketika bersama BPS itu ada perbaikan kuesioner DTKS itu, karena salah satunya adalah kalau dulu langsung masuk, sekarang harus pakai data. Nah justru seperti itulah yang sudah dilakukan di SDGs Desa. Sama, karena dulu juga kami diminta untuk mengevaluasi berbagai kuesioner-kuesioner kemiskinan, makanya kita sudah mengetahui kelemahan cara penyusunan kuesioner, kemudian bagaimana cara pengelolaan gitu. Jadi di dalam kemiskinan ekstrim itu tidak bisa menambahkan dan tidak bisa mengurangi. Jadi kalau tadi Kang Iman sudah masuk, sudah mendownload, dulu ada rencana miskin ekstrim itu di situ tadinya ada klik mau diubah oleh desa. Dulu rencananya bisa, tapi kemudian ya berusaha untuk diyakinkan bahwa kalau itu bisa diubah, maka pasti akan muncul lagi inclusion error dan exclusion error. Orang-orang yang tidak miskin dimasukkan biar dapat bantuan, dan sebaliknya karena itu kemudian ada warga miskin di luar yang kemudian nggak bisa masuk. Jadi ada inclusion error ketika orang tidak miskin masuk, atau exclusion error ketika orang miskin nggak bisa masuk. Makanya ini di dalam miskinekstrim.kemendesa.go.id itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak bisa seperti itu. Kalau mau mengubah tidak ada cara lain kecuali melihat data yang detail dari data SDGs desanya. Nah, kemudian modul pelatihan yang di awal Gus Sam sampaikan itu juga pengalaman yang menarik ya. Pengalaman yang menarik ketika mulai ada YouTube buatan TPP. Kemudian kita pernah diskusikan dalam sarapan SDGs Desa itu bagaimana TPP melatih, dan itu Gus Halim sangat menghargai bahwa bagaimana kalau sumber dari pengetahuan itu muncul dari TPP sendiri ya, atau muncul dari desa sendiri. Makanya ini juga perubahan pemikiran yang drastis ya, yang besar ya. Taunya adalah ketika saya coba sampaikan ke rekan-rekan begitu, sesama birokrat itu, sudut pandangnya masih soal apa namanya, kan nggak bisa seperti itu, kan harus banyak anggarannya, harus bisa apa namanya menyiapkan dengan nanti jadinya 2-3 tahun baru jadi modul gitu ya. Padahal kalau di ruangan lantai 2 itu modul dalam waktu, ada yang pernah jadi dalam waktu 2 hari ya. Jadi hari ini ada apa disampaikan, kemudian dikritik macam-macam, perbaikan sore, perbaikan malam, kemudian besok paginya dilihat semua oke, jadilah itu modul. Nah, itulah contohnya modul bagaimana peternakan terpadu berkelanjutan. Itu modul yang langsung di apa namanya di supervisi ya, langsung dikritik, dibaca satu persatu di lantai 2 seperti itu. Nah,
dari para TPP yang punya kreativitas itu, kemudian Gus Halim menyampaikan, ya sudah, kita akan mulai dengan cara seperti itu. Makanya kemudian muncul istilah beliau, bagaimana kalau ada inovasi dari pendamping. Itu istilah dari beliau seperti itu. Dan kemudian sekarang tahun ini 2022 itu ada kalender tahunan. Harusnya sudah selesai rinciannya di bulan Desember kemarin, tapi seperti biasa Gus Halim minta seperti itu, tapi kan birokrasi membutuhkan waktu dan sebagainya supaya langsung jelas tanggalnya. Nah, salah satu dalam kalender itu adalah pendamping yang paling inovatif. Makanya dari situ sudah kelihatan bahwa inovasi-inovasi pendamping akan digunakan seperti itu. Makanya ada dalam salah satu kalender itu ada kegiatan yaitu pemilihan TPP yang paling inovatif. Dan Gus Halim sudah memastikan tadinya itu hanya dipilih di antara PLD dan di antara PD, karena itu yang paling dekat dengan warga gitu. Kemudian diketahui bahwa yang lebih dekat dengan lapangan juga adalah TA kabupaten. Makanya tiap tahun mulai tahun ini itu akan ada pemilihan pendamping teladan di level desa, kecamatan, dan kemudian kabupaten. Yang tentu saja artinya yang paling inovatif. Makanya modul dengan cara Gus Halim seperti itu, modul SDGs desa yang berasal dari pendamping misalnya, yang akan disusun ini, itu jelas punya ruang. Nah, menarik lagi juga dicek lagi di YouTube pidato Gus Halim, salah satu yang dibebankan kepada birokrat itu, meskipun tentu saja secara teknis semua modul nanti akan dimunculkan oleh BPSDM, tapi ini secara keseluruhan itu adalah modul BUMDes, modul pelatihan BUMDes, kemudian modul pelatihan SDGs desa. Jadi itu dua kelompok modul yang diwajibkan oleh Gus Halim harus selesai di, kalau nggak salah itu di 3 bulan pertama ya. Kalau enggak pasti 6 bulan pertama, itu semester pertama, 3 bulan pertama atau semester pertama. Nanti dilihat di pidatonya itu. Jadi ada peluang yang sangat besar untuk menyusun modul, dan siapa yang lebih cepat ya? Ya lebih cepat antara para pendamping di grup kita ini atau dengan kami di Pusdatin. Sebetulnya sih tinggal 2 itu sih. Pesertanya tinggal 2 itu. Nanti habis itu kita serahkan ke BPSDM atau kita bareng-bareng saja. Kemungkinannya sih bareng-bareng saja, karena tim sama seperti di Bu Prapti sampaikan juga masih butuh pemahaman di internal itu. Begitu Gus Sam, saya kira dari tadi yang saya catat itu, kecuali kalau ada yang masih kurang nanti bisa kita tambahkan ini. Jadi momentum kita berikutnya itu adalah ketika migrasi selesai dan ada rekomendasi yang itu dipakai tidak hanya untuk level desa tapi sampai level pusat gitu. Nanti ini sedang proses, contohnya untuk kemiskinan itu langsung diolah secara keseluruhan, sehingga kemarin kritik Gus Sabubun, kenapa di desa kami cuma 3, nanti sudah saya sampaikan yang seperti itu dicek ulang, kemudian langsung diolah secara keseluruhan ya, nasional, provinsi, kecamatan, kabupaten, desa sampai ke RT gitu, sehingga Kang Iman waktu itu kan kalau mendownload bisa, karena desanya desa di Jawa yang banyak penduduk, bisa setengah hari, 1 hari gitu. Nah, nanti nggak gitu lagi karena itu sudah diurus oleh aplikasi yang muncul, sudah olahan seperti itu. Coba dibayangkan bahwa semua yang dikritik oleh para pegiat desa, para akademisi, donor juga waktu itu, tentang kita itu malah menyulitkan desa ya, dengan permintaan seakan-akan desa itu seperti kabupaten. Kan seringkali disampaikan
kabupaten punya dinas-dinas, punya OPD. Masing-masing bisa mengusulkan apa namanya itu kegiatan dan anggaran. Ada RKP kabupaten tahunan yang itu tidak disusun langsung oleh desa. Tapi kalau di kabupaten kan disusun masing-masing OPD. Nah, bagaimana desa bisa melakukan itu? Itu sama dengan mengajak desa untuk hanya sibuk dengan urusan administrasi. Kan seperti itu kritiknya. Nah, sekarang yang seperti itu diselesaikan dengan algoritma. Yang hasilnya sudah kita apa namanya lihat di draft awal itu kolomnya sudah sama dengan kolom dalam RPJMDes maupun kolom dalam RKPDes di lampiran Permendes 21 2020. Jadi kan tinggal diambil itu. Dan di downloadnya sudah Excel sehingga mudah untuk dimodifikasi oleh desa. Dan nanti mudah untuk dimodifikasi oleh Pemda, mudah dimodifikasi oleh provinsi. Jadi bisa dibayangkan dinas PMD kabupaten itu menjadi apa namanya mudah menyampaikan usulan, mudah untuk berbicara di forum kabupaten, begitu juga yang provinsi. Makanya kalau di Bantul kemarin akhirnya bukan hanya dinas PMD, Bapedanya juga perlu ikut. Yang di Cirebon juga selain dinas PMD, Bapeda, karena kalau hanya dinas PMD nanti yang unggul jadinya yang bisa berbicara data detail dan sebagainya lintas OPD jadinya dinas PMD itu. Di Wakatobi misalnya itu data yang sama dipakai Bapeda justru untuk mencek data masing-masing OPD. Nah itu kan artinya nanti akan muncul ada kemungkinan akan muncul apa ya momentum baru, gairah baru setelah migrasi selesai dan otomatis rekomendasi muncul itu. Saya kira kita memang perlu siap-siap seperti itu di samping persiapan supaya kita mulai pendataan peta ya, spasial karena nanti salah satu amanat undang-undang desa yang belum terlaksana itu dua. Yang satu desa adat, yang kedua adalah data spasial. Jadi Kementerian Desa sudah waktu 2 tahun yang lalu itu sudah mengusulkan kepada KSP beri tugas ke Kementerian Desa, maka peta desa akan kami selesaikan. Waktu itu di forum kami sampaikan demikian. Tapi ternyata yang seperti itu sangat rumit dan sebagainya, maka kita akan mulai dengan peta RT. Kebetulan BPS juga sudah menyusun peta RT, tapi mereka membutuhkan juga pengecekan lapangan dan pada akhirnya nanti legitimasi melalui Kemendesa dan BIG. Jadi klop lah. Toh peta RT kalau sudah tersusun beneran, nanti akan otomatis tersusun peta batas desa juga, terutama RT-RT di ujung kan. Jadi sama saja kita akan menyelesaikan karena SDG desa basis RT kebetulan itu juga kan. Jadi cocok klop dengan peta RT nantinya. Begitu Gosam, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Pak Kapus Ya. Datin. Jadi cukup banyak nih ya informasi yang disampaikan Pak Kapus terkait dengan gagasan besar yang diluncurkan oleh Kementerian Desa bagaimana merubah paradigma pembangunan desa yang tadinya berbasis konvensional, manual, dan juga belum mengakomodir data, itu kemudian di tahun 2020 sudah dimulai dengan perencanaan pembangunan berbasis data dan apa yang dikenal dengan SDGs desa hari ini. Nah ini sebenarnya kan bagian dari bagaimana perubahan tadi yang disampaikan oleh Caitong. Nanti mungkin Caitong sendiri nih yang dari Puncak Semeru menyampaikan ke Gus Ivan ini. Bagaimana perubahan secara revolusi ini bisa sama-sama diikuti, akselerasi percepatannya. Terutama untuk kita, teman-teman TPP juga nih Gus. Karena kalau kita lihat di Permendes 21 itu, salah satunya adalah bagaimana pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa itu dalam hal mengawal kebijakan SDGs desa. Nah ini yang mengawalnya tentu tidak desa, tapi bagaimana teman-teman TPP ya Gus, juga bisa memahami. Nah untuk itu tentu butuh sarana dan prasarana untuk memahami SDGs desa ini secara kafah, secara utuh, secara totalitas. Mungkin itu ya Cak ya, tadi yang disampaikan. Silakan Cak,
dan teman-teman tadi ada beberapa yang sudah resen tapi hilang. Nah, silakan nih Cak Itong langsung ke Pak Kapus. Monggo Cak. Oke, terima kasih Pak Sabana. Selamat pagi Pak Ivan. Siap, pagi. Mohon maaf ini masuknya terlambat tadi dari Semeru nih. Pak Ivan, pasca proses input data sebetulnya seluruh kawan-kawan pendamping dan pemerintah desa memasuki fase, kalau bahasa saya adalah fase belajar. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Ivan, budaya berdata, mulai dari melakukan input. Jadi pemaknaan input data kemarin di tahun 2021 itu hanya sekedar memasukkan data. Begitu masuk pada tahap kedua, berikutnya sudah muncul rekomendasi-rekomendasi. Dan ada yang sudah care dengan data yang ada dalam rekomendasi, ada yang sedang mencoba untuk care, dan ada yang sama sekali belum. Nah, ini artinya nyambung dengan tema pagi hari ini, mengawal. Kami yang di jajaran TPP memiliki peranan cukup penting untuk mengawal itu, mengawal SDGs. Nah, proses pengawalan ini kan harus mengainer, harus muncul dari dalam diri kita, harus peduli dan sebagainya, open dengan data dan sebagainya. Kalau tidak maka ya sekedar proses input tadi itu, Pak Ivan. Nah, kira-kira strategi apa selain kemudian mewujudkan modul-modul tadi? Kira-kira strategi apa menjelang transisi dari input data ke rekomendasi? Karena proses migrasi sedang berjalan. Nah, proses migrasi yang sedang berjalan ini kan menurut saya adalah waktu yang tepat untuk kemudian kita tidak diskusi secara teknis seperti kawan-kawan tanyakan, misalkan kapan proses migrasi selesai, pihak saya kok masih NA. Tetapi ada situasi yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk memahami data-data yang sudah ada dalam dashboard SDGs. Dalam sarapan SDGs yang sudah sampai masuk pada tema keberapa kemarin? 8 ya, 8. Nah, ini sebetulnya sudah masuk di ruang itu, atau ruang pencerahan. Nah, ruang pencerahan inilah bekal sebetulnya kepada kita untuk kemudian proses mengawal. Cuma masalahnya adalah ketika data itu ketika proses pencerahan itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing TPP dalam konteks pengawalan? Apalagi sekarang sudah masuk pada tahun 2022, di mana sebetulnya sudah waktunya melakukan pelaksanaan karena APBDes sudah ada. Nah, tinggal mensinkronkan. Bagaimana kalau misalkan rekomendasi ini muncul di bulan Januari awal, sementara rekomendasi ini tidak nyambung dengan RPJMDes atau RKPDes. Lalu kedua, bagaimana untuk desa yang baru melaksanakan Pilkades dan Kadesnya baru dilantik, proses penyusunan RPJMDes-nya dalam konteks berbasis SDGs itu harus bagaimana? Mungkin itu teknis-teknis materi-materi yang perlu kemudian tertuang juga dalam modul dan bisa kemudian menjadi guidance. Karena tidak mungkin ini dibiarkan lepas begitu. Itu saja Pak Ivan dan Pak Sabana yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Cak Itong. Silakan nih langsung saja Pak Kapus. Wah, ini kalau Cak Itong ini agak berat ini Cak. Ini Pak Kapus. Karena filosofinya bertapa di Gunung Semeru terus. Silakan Pak Kapus. Iya. Ya, tapi tadi di awal itu mencerahkan kami waktu Pak Agus berbicara di awal tentang bagaimana pengalaman beliau sendiri juga untuk membuat seperti ini. Saya kira gimana kalau gini, Cak Itong. Gimana kalau kita sama-sama menuliskan ide dan pengalaman kita. Seperti tadi kami sampaikan, munculnya berbagai strategi yang sekarang itu pada dasarnya juga pengalaman ketika memang disuruh dari dulu, bagian kami disuruh terutama bagian data desa begitu, sehingga muncullah strategi seperti yang sekarang. Saya kira benar, ini hal yang sama-sama baru, Cak Itong. Jadi apakah desa juga bersedia seakan-akan, coba bayangin gini Cak Itong, saya juga sudah merasakan sih.
Jadi kalau kita menggunakan data, itu seakan-akan rasanya ya, kalau kita baru ya, itu rasanya semuanya jadi mekanis. Ya. Jadi seakan-akan nggak ada humanistiknya gitu loh. Ya. Padahal ya kalau seperti biasa, semua hal baru itu akan terasa mekanistik. Kalau kita sudah lihai di dalamnya, barulah kemudian kita jadi bisa membelok-belokkan supaya tetap humanismenya tetap ada gitu. Nah ini tantangan pertama yang akan muncul. Apakah semua harus sesuai data itu, terus ngapain kita diskusi kalau semuanya sudah sesuai data itu gitu. Bayangkan apakah debat nanti akan jadi ada, wong sudah datanya. Orang bilang dia orang miskin, yang satu bilang enggak. Ya datanya menunjukkan dia miskin ya mestinya miskin kan seperti itu. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau pengalaman pribadi dan melihat teman-teman di sekitar kami, pengalaman pertama yang akan muncul seperti itu saya itu. Jadi benar nanti kalau soal untungnya kita merubah APBDes, RKPDes, kita kan sudah terbiasa dengan musdes berkali-kali sejak tahun 2020 itu. Jadi dan sudah harus mulai kita siap-siap bahwa musdes itu nggak usah harus terlalu banyak kemarin musdes harus ditentukan oleh pemerintah kecamatan sehingga jadwal musdes itu waktu menjelang 31 Mei waktu itu banyak WA masuk dari pendamping, bisa nggak kami tetap dihitung 31 Mei karena musdesnya jadwal dari kecamatan sudah di bulan Juni seperti itu. Nah sekarang nggak usah gitu lagi lah, desa musdes ya, musdes biasa gitu. Kalau memang harus mengundang kecamatan ya yang penting kan diundang, soal datangnya kan terserah kecamatan datangnya gitu. Tapi sehingga musdes itu mudah gitu. Itu saya tahu. Jadi tapi kemungkinan pertama yang kita hadapi itu pertama bagaimana kita akan melakukan musdes padahal sudah selesai semua. Bayangkan waktu ada rekomendasi IDM itu kan masih umum karena desa saya itu. Kalau ini sudah ada daftar orangnya lagi gitu. Jadi begitu ada warga SMA, anak SMA yang tidak bersekolah, daftar anak SMA tidak sekolah sudah ada. Gitu. Jadi itu akan mengubah sudut ya perasaan itu. Sehingga yang akan muncul nanti kemungkinan ya apa kita harus pakai data ini? Kenapa nggak kita sendiri seperti itu? Apakah kita harus percaya dengan data? Padahal itu kan olahan mesin. Kira-kira seperti itu, Cak Ito. Itu apa yang harus kita jawab kemungkinan ya jawab seperti itu. Tapi cara menjawabnya gimana kalau kemarin ya ini kan sebetulnya satu kelompok yang kemarin ada yang menanyakan meskipun sepertinya dilarang memasukkan SDG desa di DRP, tapi kenapa Kapus Datin masih terus bisa mengisi sarapan SDG desa, kan ada pada pertanyaan-pertanyaan begitu juga gitu. Tapi itu dasarnya sederhana. Dasarnya adalah ketika ada protes begitu, kemudian dilihat oleh Gus Halim isinya apa, termasuk mengelompokkan eksklusif sehingga hanya ada WA grup SDG desa, yang lain nggak dapat info. Jadi itu bagian-bagian yang memang belum pernah ada, Cak Ito. Termasuk ada satu WA grup pendamping lintas provinsi, lintas kabupaten, apalagi sudah lintas provinsi. Kemudian tapi yang dilihat Gus Halim adalah seperti semua pengalaman kami ya, seperti semua para menteri itu. Para menteri itu yang sudah level menteri itu memang hampir selalu keras kepala. Ya. Kalau nggak keras kepala mungkin nggak jadi menteri, itu memang harus kuat gitu kan. Terus juga selalu melihatnya itu pada aspek positif. Itu Cak Ito. Jadi ketika semua grup yang waktu itu ya sempat kritik masuk ke Gus Halim dan kemudian dicek beliau, isinya itu sudut pandangnya ya, karena ini kan soal paradigma, melihat dari sisi setengah gelas isi bukan setengah gelas kosong. Nah itu cocok untuk bukan hanya untuk menteri, sebetulnya itu ya artinya cocok untuk seluruh warga desa. Ada satu
ya sekarang sudah mulai banyak, tadinya cuma sedikit, tapi sekarang sudah mulai banyak buku-buku seperti Factfulness itu, yang seringkali di situ menunjukkan begitu kita pakai data, itu cara pandang kita terhadap dunia itu menjadi positif. Karena kalau kita nggak pakai data, banyak prasangka yang kemudian seperti biasa, jenis, kalau sekarang jadi ketahuan sih, jenis otak kita yang paling banyak itu memang otak zaman primitif, yang selalu khawatir dengan kondisi-kondisi alam. Kan sekarang sudah mulai terbukti, sudah ada bukti ilmiahnya lah. Otak yang berpikir kan cuma selapis di atas saja, lainnya kan otak zaman primitif dulu. Jadi selalu khawatir, tapi dengan data justru enggak. Jadi ada hal-hal yang kita akan seperti itu, Cak Itong. Saya kira itu yang pertama. Tapi mohon maaf ini pertanyaan yang menarik sampai saya kaget dan belum merumuskan itu. Tapi saya jadi berpikir untuk ikut merumuskan nanti. Usulan saya kita rumuskan sama-sama, entah lewat WA Group atau kemudian nanti dikirim ke Pusdatin idenya. Saya akan kompilasi. Saya bersedia untuk mengkompilasi itu. Nanti terus kemudian kita lihat hasilnya, ya, misalnya nanti kapan itu, Sabtu depan apa Sabtu depannya lagi atau pas ada waktu yang lain gitu. Gitu, Cak Itong, Gusam, ya. Terima kasih Pak Mohon maaf Kapus. ini jadinya sudah berlebih nih waktunya ya. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kita ini kan hari Sabtu ini hari santai nih Pak Kapus. Tapi bagaimana hari weekend ini bisa diisi dengan peningkatan kapasitas seperti yang disampaikan Pak Kapus tadi ya, Cak ya. Menjawab tantangan TPP karena profesionalitas yang disandang oleh teman-teman ini kan juga di sisi lain membawa konsekuensi nih Pak Kapus. Ya, Namanya ya. Profesional, tapi kok ternyata orang nggak profesional gitu. Nah, dalam menjawab itu makanya peningkatan kapasitas teman-teman ini menjadi penting, dan ini resolusi baru teman-teman penggiat SDGs Desa 2022 menjawab amanat pamannya, amanat ayahnya. Pamannya kan Pak Kapus Datin itu kan. Ayahnya Gus Menteri Desa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga makin menarik ini. Ya walaupun tadi Pak Kapus bicara data SDGs desa ini kan sesungguhnya menjadi tools yang sangat penting bagi desa. Kalau bicara misalnya pendidikan seperti Mas Eko nih, mungkin data yang anak sekolah ada, tapi bagaimana yang tidak sekolah gitu kan? Nah, itu tidak ada datanya. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Peran negara di mana? Peran pemerintah desa di mana? Nah, mungkin hal-hal seperti itu menjadi spirit bagi kita bersama untuk bisa menyampaikan, mengedukasi kepada pemerintah desa. Dan ini juga sesungguhnya menjadi kebutuhan kabupaten dalam mengentaskan persoalan yang ada di kabupaten. Nah, kita buka lagi kesempatan berikutnya nih. Kalau izin Pak Kapus, kalau memang Pak Kapus masih lapang waktunya, kita ini ya, kita beri kesempatan teman-teman juga. Ini ada Bang Sabubun dan ada Gus Eko. Tadi yang lebih dulu Bang Sabubun ya, dari Teluk Wondame. Silakan Bang Sabubun. Bang Ben. Gus, saya mohon maaf sampai. Baik, terima kasih Pak. Ya, jam 10 ya. Oke, jam 10 ya. Oke, 1 jam lagi. Silakan Bang Ben. Jam 9.10 bukan jam 10. Oh, oke, siap. Ini mau berangkat lagi saya. Siap. Mohon maaf ya. Oke. Tapi saya tetap buka. Oke, silakan Bang Ben. Nanti dilanjut Bang Gus Eko. Kalaupun tidak terjawab bisa dipahami oleh Pak Kapus. Silakan Bang Ben. Ya, siap. Siap Bang Ben. Baik, terima kasih Pak Syam, Gus Evening. Saya hormati kawan-kawan semua sekalian, senior-senior. Saya sangat tercerahkan lah, kalau boleh dikatakan seperti itu, dengan penjelasan yang diberikan oleh Gus Ivan tadi. Tetapi saya sedikit mau memberikan pandangan saya terkait dengan kondisi real kami di sini, terutama di wilayah timur, di Teluk Wondame, Papua Barat, bahwa sangat menggembirakan ketika istilahnya kita bekerja untuk SDGs ini, terutama pendataan SDGs itu, dan mendapat sambutan yang baik dari pemerintah desa. Nah, kondisi kami masih banyak pemerintah desa ini yang belum sadar bahwa data itu sangat dibutuhkan, sehingga masih banyak juga yang belum menyelesaikan tanggung jawab dalam penginputan data-data SDGs itu ke dalam web.
ada beberapa kampung yang sudah selesai 100%, dan ketika kami mengajak mereka untuk melihat itu bersama, mereka terpukau sendiri bahwa mereka tidak menyangka kalau bisa sedemikian mudah membantu hasil pendataan yang mereka input itu mereka kerjakan, itu sangat membantu mereka. Tetapi banyak juga yang belum sadar tentang hal itu. Nah, peran TPP kami di dalam hal ini kadang-kadang dengan keterbatasan kewenangan, kemudian kita pendamping itu tidak bisa memaksa pemerintah desa untuk harus begini, harus begitu. Sehingga yang ingin saya sampaikan kepada Gus Ivan itu adalah, pertama mungkin kita butuh dukungan lebih real terkait dengan hal-hal semacam ini kepada pemerintah setempat, sehingga mereka juga bisa paham dan ikut memberikan pembinaan kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti ini. Memang tugas TPP adalah membangun koordinasi advokasi kepada pemerintah sesuai levelnya, ya, sesuai jenjang. Dan itu kami lakukan. Tetapi sampai pada tahap ini hasilnya bahwa masih banyak yang belum maksimal. Sehingga yang pertama itu saya pikir mungkin dukungan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas. TPP itu sendiri seperti tadi disampaikan oleh Pak Syam, bahwa kita harus profesional. Karena terkait dengan pencapaian SDGs ini sudah jelas diatur di Permendes 21 dan di dalam Kepmen 40 juga mengatakan tugas utama kita itu adalah SDGs. Seperti itu. Tetapi banyak teman-teman kita yang belum sampai pada level seperti kita yang berkumpul di dalam forum ini untuk bisa berbicara lebih banyak. Nah, di sisi lain secara berjenjang dalam tugas-tugas pelaksanaan tugas ini, supervisi terkait hal-hal seperti ini, peningkatan kapasitas lah, itu khusus untuk saya merasa kurang, terutama dari supervisor saya terkait dengan supervisi dan bagaimana strategi kita membahas seperti itu sangat kurang. Sehingga kekhawatiran saya adalah bahwa di lapangan ini kita TPP sebagai agen-agen yang harus mensukseskan ini kemudian jadi tumpul karena tidak memiliki kapasitas yang cukup. Sehingga perlu dipikirkan juga, kalau tadi katanya SDGs itu tidak boleh masuk di dalam daily report, saya sebenarnya kurang setuju. Karena tugas kita adalah mensukseskan SDGs, tetapi peningkatan kapasitas secara berjenjang itu dirasa kurang. Akhirnya pendamping kita sebagai TPP harus kreatif, harus jemput bola lah, katakanlah seperti itu. Sayangnya tidak semua memiliki kinerja dan pandangan seperti itu. Jadi saya mungkin minta tanggapan dari Gus Ivan maupun dari senior-senior sekalian, kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan, terutama terkait dukungan terhadap kita dari Bapak Kandung lah, cerita Bapak Kandung mendukung anak-anaknya supaya om-omnya di daerah itu bisa melihat juga, karena ini menjadi tujuan bersama. Saya kira itu, Gus Ivan dan Pak Syam, kawan-kawan sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih, Bang Ben. Silakan Pak Kapus, ini menarik juga ya soal strategi, soal bagaimana peningkatan dan lain-lain. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, makasih Gus Ben. Sekaligus Bu Madiana itu, Gus Sam yang di chat bilang. Dari data kemiskinan Bu Madiana itu memang guru, kemudian perangkat desa juga banyak yang miskin itu memang. Jadi nanti yang kemarin itu ternyata di tahun 2020 itu banyak guru mendapatkan dan mereka merasa mendapatkan manfaat. Jadi 1% itu memang guru yang ada di desa. Nah, tinggal bagaimana BPD dan perangkat desa untuk mendapatkan. Nanti kami sampaikan Bu Madiana, dulu tidak ada data sehingga khawatir kalau kemudian itu dibolehkan maka semua perangkat jadi ikut-ikutan dapat BLT. Waktu 2020 seperti itu. Tapi kan sekarang sudah ketahuan, bahkan ada kepala desa yang sebetulnya ada satu kepala desa mantan Premar yang kemudian pindah jadi kepala desa, yang sampai sekarang juga masih tidak punya rumah, hidupnya masih sederhana, tapi dia kepala desa. Nah, apakah itu berhak karena di bawah garis kemiskinan ekstrim atau tidak? Sekarang mestinya sudah bisa diputuskan dari data SDGs desa. Tapi nanti kami sampaikan supaya kebijakannya diubah, Bu Madiana. Gus Ben juga sama itu. Saya kira berarti dengan demikian
sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh Gus Halim maupun para dirjen, memberikan jelaslah, karena di Kementerian Desa itu apa namanya sangat-sangat dibatasi untuk mengirimkan surat instruksi. Tapi kalau surat edaran dan surat langsung dari menteri ke kepala desa, menteri ke BPD, kemudian ke bupati, jelas bisa itu. Jadi kalau tadi Gus Ben sampaikan berarti nanti di bulan Februari ini ya, itu sudah mulai harus muncul surat dari menteri kepada kepala daerah maupun kepala desa untuk penguatan SDGs, terutama karena tadi kata Cak Itong kan sudah mulai pada taraf pelaksanaan itu yang pertama, Gus Ben. Kemudian saya kira Teluk Wondama memang sering kita jadikan contoh itu karena ya memang seperti biasa kebetulan yang menginput data terakhir memang wilayah timur dan Papua ya, karena Papua juga APBDes baru yang dipakai pendataan baru ada yang dipakai bulan November, sehingga langsung masuk ke database baru sehingga muncul gitu. Dan memberi contoh Papua itu sangat sangat jitu itu loh bagi banyak pihak bahwa di Papua pun bisa gitu, dan ada kesadaran seperti itu. Termasuk kalau kami sampaikan contoh-contoh yang lain itu bagaimana surat-surat dari desa menginginkan data tadi yang kami sampaikan. Kalau di Papua itu seperti itu. Jadi memang tadi saya setuju dengan Cak Itong, Gus Ben, kalau strategi masing-masing kita gimana kalau di wilayah. Makanya nanti waktu kita bikin strategi jangan merasa, kalau bisa sambil kita tuliskan spesifik wilayah kita gitu, sehingga nanti akan berguna untuk teman-teman yang lain yang punya wilayah yang spesifik. Jadi ada rencana gini Gus Ben, tahun 2022 pendekatan kementerian itu karena melihat dari hasil kita selama 2021 ini, itu kita akan dominan pendekatan contoh. Dalam metode itu pendekatan kasus gitu. Jadi kasus itu kita harus membuat spesifik wilayah kita, sehingga kalau orang lain merasa saya itu wilayahnya wilayah yang relatif begitu, wilayah saya pegunungan, kepala desanya kurang aktif. Nah itu hal-hal seperti itu perlu muncul, sehingga nanti ketika kita susun menjadi bagian di SID itu, orang kemudian oh kalau saya seperti ini mirip dengan saya harus melakukan apa. Nah, ketika harus melakukan apa itu pengalaman kita, Gus Ben. Jadi nanti langsung bisa dipakai untuk semua yang ada itu. Dan waktu itu Menteri sebelumnya, Menteri Eko, itu menyampaikan keunggulan dari contoh atau kasus itu, sebetulnya itu mengkritik kita. Uang ini ada yang sama tapi bisa berhasil, kenapa di saya tidak, kan gitu. Sebetulnya mengkritik, tapi tidak terasa mengkritik karena seakan-akan oh yang lain bisa gitu. Jadi contoh itu atau kasus itu enaknya mengkritik tapi kita nggak merasa dikritik sehingga tidak sakit hati, justru mengambil pelajaran. Nah itu strategi dominan untuk pendampingan yang akan kita jalankan di 2022, Gus Ben. Jadi tadi sangat penting di antara kita bersedia untuk berbagi pengalaman. Nanti kami ya di antara tim ini pasti sudah bisa membuat sendiri. Kami nanti juga akan ikut menyusunnya supaya nanti bisa dipakai semua. Jadi sebentar lagi akan tersusun semacam kemarin ada desa contoh tapi masih tidak spesifik tadi itu. Sekarang kita akan buat spesifik sehingga kalau semua pihak ingin menjalankan itu sudah punya yang paling mirip dengan saya apa. Dari situ kemudian mengetahui strategi baik itu pendampingan, BUMDes, SDG desa maupun yang lain. Jangan lupa pendampingan itu juga kita akan memakai seperti itu, Gus Ben. Jadi contoh dari Teluk Wondama, contoh dari Banyumas, dari Langsa Timur, macam-macam dari Garut, itu kan masing-masing khas itu. Pendampingan kalau pas kena bencana seperti
Cak Itong itu juga perlu itu. Karena selama ini terpaksa kemarin misalnya kami menulis di Kompas itu karena jangan sampai ragu-ragu mengeluarkan dana desa pada waktu kena bencana, ini sangat berbahaya itu. Apalagi di bulan-bulan Desember sampai Januari gini. Ya Gus Aif betul itu tulisan best practice, tapi harus sambil itunya Gus, sambil ada spek kita. Kalau Gus Aif itu di Klaten itu kan khasnya Klaten yang mana? Klaten yang dekat dengan jalan raya atau yang lebih pedalaman, tentu beda dengan Wonogiri yang lebih banyak pegunungan. Saya kira gitu Gus, yang bisa segera kita lakukan, akan segera kami jalankan ini minggu-minggu ini. Terima Gus, kasih Mas. Ini kayaknya mohon maaf mau berangkat dulu ya, tapi siap. Tapi masih connect ya Pak Kapus ya. Ini kayaknya Pak Menteri Eko juga ada yang mau disampaikan dari ini, Pak Menteri Eko Suprastio dari Mesuji. Oh iya. Siap. Sorry ya. Siap. Enggak, Pak Kapus. Untuk tahun 2022 ini sekedar sharing saja, karena memang Permendes 21 mengamanatkan keberlanjutan, maka di APB desa itu juga sudah harus masuk pendataan SDGs desa ini. Bagi yang belum selesai pendataan, itu dilanjutkan pendataan ya, lanjutan pendataan. Bagi yang belum bagi yang sudah selesai dan akan masuk tahap pemutakhiran ya, silakan munculkan kegiatan pemutakhiran. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga adalah kegiatan pelatihan terkait dengan kebijakan SDGs desa. Kalau kemarin kan pelatihan pendataan ya, nah tahun ini pelatihan kebijakan. Makanya kita menjadi penting teman-teman untuk bisa menyusun modul, menyusun rencana kerja dan berdiskusi bersama agar kita semua bisa memberikan pemahaman yang utuh terhadap kebijakan SDGs desa di tahun 2022 ini. Itu barangkali dari kami, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah hadir di forum kursus pertama SDGs. Kita membahasakan kursus, tidak webinar, tidak diskusi, tidak, walaupun sesungguhnya kita juga berdiskusi supaya ini lebih lebih membangun kapasitas kita. Apabila ada penyampaian yang salah, kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada Wak Ipang. Kami mohon undur diri karena juga ada kegiatan terkait dengan tugas kenegaraan ini, karena sudah di rumah, Cak. Jadi ada tugas kenegaraan seminggu sekali. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan